Aku dan NW bisa dibilang cukup dekat. Terakhir kontak dengan NW, aku mau minta tolong untuk bantu usaha kecil aku tanggal 1 Oktober kemarin. Baru tadi pagi aku lihat story teman NW, sebut saja AN, yang ngasih tahu kalau NW meninggal karena bunuh diri. NW memang bunuh diri, tetapi bukan karena ditinggal ayahnya. Akhirnya aku kontak AN, aku minta cerita semuanya ke aku. Dan kita sepakat untuk up ke media. AN udah minta wartawan untuk membenarkan kronologinya. Kronologi penyebab utama korban bunuh diri. Berikut chat NW ke AN, Sabtu 20 November 2021, jam 17.32. Dia chat dengan kata-kata, aku pengen cerita, tapi bingung tekondi, tapi bingung dari mana, pengen telepon. Akhirnya langsung AN telepon. Dia menceritakan dari awal kejadian dia dibawa ke penginapan oleh Randi, pacar NW, lalu diberi obat dan dipaksa meminum obat itu. Setelah itu dia tertidur. Setelah 4 bulan kejadian ini, dia menyadari bahwa dia hamil dan langsung lapor ke Randi. Randi mengetahui hal itu, selalu membujuk untuk menggugurkan, tetapi korban enggan melakukan. Sampai pada akhirnya tidak ada kejelasan dari Randi. Korban akhirnya melaporkan kepada orang tua Randi. Dan akhirnya korban diajak makan bersama dengan Randi dan kedua orang tua Randi. Saat itu keluarga Randi berbicara bahwa akan tanggung jawab. Setelah pulang dari tempat makan, mengajak korban untuk pulang ke rumah dan membicarakan dengan ibu korban. Sesampainya di rumah korban, orang tua Randi menyampaikan hal yang sangat berbeda jauh. To the point. Bu, mohon maaf kalau Randi dan Novia belum bisa jadi secepatnya ke jenjang serius karena posisi Randi masih punya kakak yang belum menikah. Dan Randi pun masih awal jadi P bintang Lisi. Dalam kondisi ibu korban belum mengetahui kondisi korban dan apa maksud yang dibicarakan orang tua Randi. Esoknya rumah si korban tiba-tiba seperti dilempar bom. Hanya suara saja dan tiba-tiba mati lampu. Tapi hanya di rumah korban saja, tidak dengan rumah di sekitarnya, dan itu berlangsung sekitar 2 hari. Setelah diusut, memang keluarga Randi yang mengirimi Sant bintang T ke rumah korban. Setelah itu keesokan harinya Randi menceritakan ke korban bahwa ia baru saja diajak ke tempat makam oleh ayahnya yang dia sendiri tidak tahu itu makam siapa. Keesokan harinya Randi tiba-tiba hilang kabar. WhatsApp masih aktif tapi chat korban hanya dibaca saja. Tidak seperti biasanya. Selang seminggu tidak ada kabar, Randi tiba-tiba datang membawa bunga untuk korban dengan kondisi badan kotor, lusuh dan seperti orang linglung. Hanya memberi bunga, tidak berbicara apapun. Setelah itu korban sempat menanyakan perihal kejelasan masalahnya dengan Randi kepada orang tua Randi. Tetapi ibu korban tidak mempedulikan hal itu sama sekali, karena ibu korban masih belum mengetahui masalahnya. 2 hari setelah menanyakan kabar ke orang tuanya Randi tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp ke korban dengan dalih mengajak jalan-jalan. Si korban senang dan dia merasakan janinnya pun merasakan kesenangan itu. Paginya waktu dijemput, Randi membawa obat sekitar 4 biji dan memaksa korban untuk meminum obat itu dan tidak boleh makan minum apapun setelahnya. Sampai sore akhirnya korban mengeluh lapar dan berhentilah di tempat makan. Di saat itu dia merasakan perutnya sangat sakit. Waktu dibawa ke toilet ternyata ada lendir darah yang keluar dari perutnya. Dia tahu bahwa itu janinnya, tapi dia takut untuk melihatnya. 2 hari setelah kejadian, korban drop sampai akhirnya opname di salah satu rumah sakit sampai kondisi kritis waktu itu. Sepulang dari rumah sakit, korban bingung dan merasa semakin depresi. Sampai nekat membeli cyanida di S bintang OP bintang-bintang dan akhirnya menceritakan semua ke ibu korban dan keluarganya. Dan Omia yang ia panggil Mas memaki dan setiap hari mengancam ingin membunuh korban karena dianggap sangat mempermalukan keluarga. NW sangat tertekan melihat respon omnya yang selalu memaki dan mengancam juga. Dalam kondisi seperti ini harusnya pihak keluarga support atas kesembuhan NW. Memang gak ada yang tahu mental seseorang bagaimana. NW kuat banget di umurnya sekarang ngadepin masalah begini. Sampai akhirnya dia memilih untuk mengakhiri semuanya.
Selamat jalan NW yang selalu doain aku bahagia, yang ngucapin buka puasa. Maaf karena aku masih terpukul banget, masih belum percaya atas semua yang kamu alamin. NW cuma butuh support dari teman sekitar, apalagi keluarga NW sendiri. Tetapi yang didapat malah tekanan, pengancaman dari keluarga korban. NW ditemukan meninggal di makam ayahnya. Dan lagi pasca NW lagi sakit, Randi diketahui jalan dengan cewek lain. Selamat jalan perempuan cantik, perempuan kuat, perempuan yang sabar. Sekarang kamu udah gak sakit lagi. Kamu udah baik-baik aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau aku gak ada di samping kamu waktu kamu ngalamin hal keji seperti itu. Insya Allah aku ikhlas.